Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Gunwo bersama Wujin mulai mengintai kelompok si Yanjem. Di sana terlihat salah satu tunawisma yang sebelumnya menjadi korban si Yanjem dihajar habis-habisan karena tunawisma tersebut meminta kartu identitasnya dikembalikan. Dan ketika Gunwo sudah tidak tahan melihat perlakuan mereka, Gunwo pun melanggar aturan yang dibuat Hyunju dan yang terjadi. Setelah itu, Gunwo pun melapor pada Hyunjo apa yang terjadi dan jelas saja hal itu membuat Hyunjo sangat marah karena Gunwo tidak mau mengikuti perintahnya. Yang hal tersebut akan membuat rencana mereka berantakan dan identitas mereka akan ketahuan. 양재명은요? 도망쳤어요. 씨발 내가 나서지 말랬죠. 아닌 사람도 아닌데 왜 나서? 저희가 Melihat Hyunju yang sangat marah, Wujin pun mencoba menelpon Hyunju dan memohon agar memberikan mereka sedikit waktu untuk menjelaskan semuanya. Dan pada akhirnya Hyunju pun meminta mereka untuk ke toko buku sekarang. Singkat cerita, sampainya mereka di toko buku, betapa emosinya Hyunju atas kejadian ini yang hal itu dapat membuat rencananya berantakan. Di sana Wujin terus meminta maaf, namun Hyunju terus bernada tinggi hingga Wujin pun ikut marah-marah. 양재명한테 얼굴 보여줘. 내 계획이 망가진 거예요. 길을 조용히 밟아서 단서를 모으려고 했는데 섞고 마스크도 써서 얼굴 못 봤을 거야. 내 씨발 나라면 100m 밖에서 날아보겠. 근데 어떻게 그래서 처음부터 내가 잘해? 처음부터 싫다고 했잖아. 알지 못 알아쳐먹어. Saat situasi yang sudah tak terkendali, Gunwo pun memisahkan mereka berdua. Kemudian dirinya bersama Wujin akan pergi dari sana. Dan Gunwo berjanji akan mencari cara untuk menggantikan uang Pak Choi. Namun sebelum Gunwo pergi, dirinya memberikan sedikit pencerahan kepada Hyunju akan situasi sekarang dan meminta Hyunju untuk merenungkannya. 죽일 수 있어요? 스마일 캐피탈 대표가 칼로 그었어요. 사람이 죽어가는데 가만히 있으면 나는 그 대표보다 더 나쁜 놈이에요. 한번 생각해 보세요. Setibanya mereka di luar, terlihat Gunwo yang sangat putus asa dengan keadaannya yang sekarang. Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah pesan dari Hyunjo yang meminta maaf atas sikapnya tadi dan meminta mereka untuk datang ke toko buku esok pagi. Berpindah pada si Yanjem yang mendatangi sekretaris si Juan. Kedatangan Yanjem ke sana untuk menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi sekarang, di mana ada orang-orang mengikuti mereka saat mereka beroperasi. Seperti yang kita tahu itu adalah Gunwo dan Wujin. Kemudian Yanjem mengatakan pada Juan apa yang terjadi sebelumnya, di mana sebelum bekerja dengannya, dirinya pernah meminjam uang kepada seorang dan mereka datang padanya untuk menagih hutangnya. Dan pasti orang yang diceritakan Yanjem adalah Hyunju. Kemudian Juwon meminta Yanjem mengantarnya kepada orang tersebut. Berpindah pada Hyunju and the gang, mereka bertiga kini sedang membahas mengenai si Yanjem yang telah memanfaatkan kartu identitas para tunawisma untuk meminjam uang. Dan ternyata aksi mereka ini telah berjalan selama setengah tahun. Di saat mereka sedang fokus-fokus mengobrol, tiba-tiba fokus mereka pun teralihkan tak kala Yanjem bersama Juan datang untuk mengecek tempat tersebut. Dan pada akhirnya kepanikan pun terjadi. 얼마나 받아요? 대포 통정 하나요? 내가 하려는 게 이거예요. 양재명한테 당한 어떻게 찾은 거예요? 일단 핸드폰 꺼요. 여기 맞아? 확실해? 네, 확실합니다.
이거 잡아. 됐어. 이게 근거네. Setelah Yang Jem dan Juan pergi, datanglah Pak Choi yang juga mengetahui kedatangan mereka berdua. Kemudian Pak Choi menanyakan kepada Hyunju apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa datang dan menemukan tempat mereka. Akhirnya Hyunju pun menceritakan apa yang terjadi semalam, di mana semalam mereka mengikuti si Yang Jem untuk mencari cara agar menangkapnya, karena semua rentenir sedang mencarinya dan ingin menangkapnya juga. Hyunju sendiri hanya tidak ingin orang miskin dijadikan alat untuk meminjam uang kepada para rentenir, yang pada akhirnya kebaikan Pak Choi untuk membantu orang-orang susah pun akan sia-sia. Setelah itu Pak Choi pun menanyakan siapa yang telah melukai pipi Gunwo. Dan setelah Gunwo mengatakan ciri-ciri bos Smile Capital, Pak Choi pun kaget dan sepertinya mengenali siapa si Myung-gil. 그럼 할아버지가 돈 없는 사람들 도와주는 할아버지가 진짜 가난한 사람들 아무리 하기 싫어도 양재명 같은 놈들부터 직접 잡으세요. 그 얼굴은 누가 그랬니? 스마일 캐피탈 대표가 그랬습니다. 제가 이름은 잘 모르겠는데 왼쪽 뺨에 긴 칼자국이 있었어요. 이게 우연일까요? 스마일 캐피탈 대표가 김명길이 진짜 알아봐 주세요. Setelah selesai dimarahi, mereka bertiga pun memutuskan untuk makan-makan, dan di sana Hyunju menceritakan asal mula dia bertemu dengan Pak Choi hingga dirinya diangkat sebagai cucu oleh Pak Choi. Singkat cerita berpindah pada Minbom yang sedang menuju ke kantornya. Namun di perjalanan dirinya memutuskan untuk mampir ke pencucian mobil terlebih dahulu. Setelah masuk ke tempat pencucian tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian hitam yang tidak lain adalah anak buah Jangdu dan Boma, yang pastinya itu adalah perintah dari Myung-gil dan yang terjadi. 회의 때 좋은 의견 기대하고 있을게요. 선생님, 네, 그때 말씀하셨던 그 차 들어왔습니다. 한번 서 해봐요. 주시면 안 될까요? 아 죄송합니다. 안녕. 경찰이. 우리 홍 회사는 벗어봅시다. Setelah selesai menghajar dan menyiksa Minbom, Jangdo pun memvideo aksi dan keadaan Minbom yang sudah tak berdaya. Dan video tersebut dikirim kepada Myung-gil yang berniat menggunakan video tersebut untuk mengancam Minbom apabila dia main-main dengan dirinya. Scene pun berpindah pada Pak Choi yang ditelepon oleh Pak Lee untuk memberi info bahwa pemilik perusahaan Smile Capital adalah Myung-gil yang mereka kenal. Setelah itu film pun flashback ke masa lalu di mana Pak Choi masih menjadi seorang rentenir. Di sana terlihat Myung-gil yang ternyata dahulu adalah salah satu anak buah dari Pak Choi. Dan orang yang telah membuat kondisi Pak Choi seperti sekarang adalah Myung-gil yang mengkhianati Pak Choi dan mengambil semua uang Pak Choi. 사장님, 저희 지금 바깥에 나가 있는 돈은 어떡할까요? 내가 알아서 할 거야. 네. 경비실 5인묵이 강도 같은 것 같습니다. 몇 명이요? 이건 뭐야?
Sekembalinya Hyunju ke rumah, Pak Choi pun meminta Hyunju agar menjauhi Myung-gil dan jangan sampai terlibat masalah dengannya karena Myung-gil merupakan iblis yang membunuh orang hanya demi uang. Dan Pak Choi meminta Hyunju untuk segera memindahkan toko buku karena Myung-gil ternyata masih mengincar harta Pak Choi sampai sekarang. Berpindah pada Myung-gil dan Boma yang sedang menuju ke sebuah pelabuhan kontainer. Setibanya mereka di sana, mereka pun mendatangi salah satu kontainer di sana dan di saat kontainer tersebut dibuka, yang ternyata ada sebuah brankas besar di sana. Dan di saat brankas tersebut dibuka, yang ternyata berisi emas batangan yang begitu banyak, yang sangat cukup untuk kita hidup 100 tahun ke depan. Di sana Myung-gil mengatakan bahwa ketika bisnis mereka di Korea gagal, dia berniat untuk menuju ke Vietnam dan hidup di Vietnam dengan emas yang dia miliki dan tak lupa mengajak Boma yang sudah dia anggap sebagai adiknya. 감사합니다, 형님. 너는 내 동생이야. 내가 너한테 범아. 형은 너밖에 알지? Pada Hyunju, Gunwo, dan Woojin yang terlihat mendatangi warung langganan Woojin. Namun ketika mereka masuk ke sana, betapa terkejutnya mereka bertiga melihat kondisi warung tersebut yang kini telah hancur berantakan. Dan pastinya itu adalah ulah anak buah Myung-gil, karena ibu pemilik warung tersebut juga pernah berhutang kepada si Myung-gil. 여기 제육볶음이 세상에서 제일 맛있어. 이모! 나 우진이야, 우진. 사채를 빌렸었는데 장사 안 돼서 돈 없다 그러니까 나 어떡해. Setelah itu, Woojin pun mencoba minta tolong pada rentenir kenalannya untuk meminjam uang kepadanya agar melunasi hutang bibi pemilik warung. Namun karena masih kesal pada Woojin, rentenir tersebut tidak mau meminjamkan uangnya pada Woojin yang membuat Woojin sangat kesal. Setelah menutup teleponnya, Woojin pun menjelaskan bahwa dulunya dirinya pernah bekerja dengannya dan rentenir tersebut kehilangan uangnya sebanyak 500 juta won. Yang hal itu bisa jadi diakibatkan Yang Jae dan kawan-kawan. Dan mereka bertiga berniat untuk menangkap Yang Jae dan mengambil semua uang-uang yang telah diambil oleh Yang Jae dan akan dibagi rata. 옛날에 나랑 같이 일했던 형인데 사람한테 5억 빌려줬는데 사기당했대. 양재명 그리고 가짜 법인 대포 통장이었대. 우리가 잡자. 할아버지가 나서지 말래. 아니면 방금 통화한 형한테 양재명에 대해서 좀 잡을 거면 우리가 잡아서 넘기자. 진짜로 돈 벌면 나 이모님 도와줘. n분의 1로 나눌 거야. 받아서 오빠 마음대로 해. 그럼 나도 이모님 도와드릴래. 네. 고맙다. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka bertiga pun memulai misi mereka. Namun tanpa mereka sadari, Yang Jae bersama Jungwon telah merencanakan sesuatu di mana mereka akan dijebak dan akan dibunuh. Dan yang terjadi. 꺼졌는데 아무도 안 내려. 야, 준대라. 연사님 떴습니다. 2시간 뒤에 내가 말한 대로 움직여. 니네 오늘 뒤졌어, 이 개새끼들아. 나라! 야, 이 씨발놈! 제발 받아라. 제발. 할아버지, 오빠들이 어디야? 야!